Suatu upaya yang dilakukan untuk mencairkan suasana yang kaku atau sikap dan tata bahasa yang ditunjukkan pada saat awal pertemuan sebelum masuk pada inti dan substansi. Di negara saya, Indonesia, hal-hal seperti ini dikenal dengan istilah basa-basi. Pengertian basa-basi sebenarnya adalah sopan santun atau tata krama, good manners, dalam berinteraksi antar sesama manusia dalam bentuk salam, menanyakan kabar, menyampaikan ungkapan simpati dan penghargaan seperti terima kasih dan lain sebagainya. Namun dalam prakteknya, makna dari basa-basi mengalami friksi makna, sehingga konotasi yang terbangun hanyalah sebuah hal yang buruk, sebuah hal yang tidak tulus datang dalam dari hati. Seolah bahwa basa-basi yang sering kita sampaikan adalah hal yang tidak tulus, hanya sebuah ocehan belaka, manis di mulut, tidak sesuai dengan ada yang di dalam hatinya. Bahkan terkadang sebuah sapaan diartikan hanya sebatas setor muka belaka. Pada kondisi dan situasi tertentu, basa-basi sangatlah diperlukan. Semisal ketika kita memiliki keinginan yang sangat kuat pada seseorang atau kelompok tertentu. Berbagai upaya dilakukan agar kelompok atau orang tersebut dapat luluh, mulai dari perkataan yang baik, guyonan yang lucu, kemudian memuji-muji, atau memberikan suatu hal yang membuat lawan bicara, seseorang atau kelompok itu senang, dan membawa barang tertentu untuk dihadiahkan, sebelum kemudian menyampaikan maksud dan tujuan sebenarnya. Basa-basi seperti ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar kehendak yang diinginkan bisa berakhir dengan mulus. Walaupun terlihat cukup baik pada kondisi dan situasi ini, sebenarnya basa-basi juga memiliki beberapa resiko. Ia bisa menjadi sebuah bumerang ketika digunakan pada saat kondisi, situasi, dan lawan bicara yang tidak tepat. Karena sebagian umat manusia sejatinya ada juga yang tidak menyukai basa-basi karena dianggap bertele-tele, tidak to the point, dan bahkan menghabiskan banyak waktu. Namun di sebagian daerah, di sebagian ras, suku tertentu, basa-basi menjadi sebuah hal yang harus untuk dilakukan. Seolah ia menjadi sebuah kebiasaan, adat istiadat yang dilakukan sebagai bentuk bahwasanya kita cakap dalam komunikasi. Dalam artian basa-basi yang telah mengalami friksi makna ke arah yang buruk dan kurangnya kemampuan saya pribadi dalam berbahasa-basi, menurut saya basa-basi tetap memiliki manfaat yang positif. Pertama, sebagai stimulus kelancaran dialog. Basa-basi yang dibangun dengan baik dan seolah-olah tidak dibuat-buat akan memberikan kesan alami dalam bumbu sebuah percakapan. Obrolan yang tadinya di awal, di tengah, atau di akhir terasa kaku, akan mulai mencair dan terasa hidup kembali. Kedua, menimbulkan rasa senang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus frankly speaking bahwasanya walau pertanyaan atau pernyataan itu terkesan adalah sebuah hal yang basa-basi, tetapi tetap memunculkan kegembiraan dalam hati kita ketika basa-basi itu diungkapkan. Terlebih lagi jika hal-hal itu menyangkut hal pribadi dan sebuah perhatian. Semisal, sudah makan belum? Kamu hari ini cantik sekali. Atau, wow, hari ini kamu berbeda. Luar biasa, amazing. Dan ungkapan-ungkapan lain semisalnya. Ketiga, merangsang rasa suka. Ya, jangan salah, diam-diam, basa-basi menimbulkan rasa suka. Rasa suka ini dapat diartikan dalam segala makna. Baik rasa suka antara cinta sepasang kekasih, ataupun rasa suka antar sahabat, hubungan pekerjaan, atau hubungan kekeluargaan, dan lain semacamnya. Baik kaum yang suka basa-basi atau kaum yang tidak suka basa-basi, keduanya adalah hal yang positif jika dilakukan pada waktu, tempat, dan objek yang tepat. Jadi, kamu golongan yang mana? Kaum yang suka basa-basi atau kaum yang ogah basa-basi?